Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kedua ini kita melanjutkan mengenai sistem pergerakan untuk faktor yang mempengaruhi yaitu manusia. Ciri perjalanan yang mempengaruhi manusia atau orang dalam memilih perjalanan yang pertama adalah jarak perjalanan. Di pertemuan sebelumnya kita membahas ada 3 atau 4 jarak, waktu, biaya, kenyamanan. Jarak perjalanan akan mempengaruhi orang dalam menentukan pilihan moda. Jarak dekat, kurang dari 400 meter, mungkin orang akan berjalan kaki. Lebih dari itu bersepeda, kemudian lebih dari itu mungkin naik sepeda motor, kemudian naik mobil pribadi, atau pada jarak tertentu dia akan memilih moda transportasi lain, kereta api, bus, pesawat, atau kapal. Semuanya akan mempengaruhi pilihan moda dari jarak perjalanan tersebut. Pada prinsipnya, orang cenderung memilih moda yang paling praktis dan memungkinkan bagi dirinya sendiri. Jadi orang-orang pasti sudah mengukur apa yang menjadi ukuran mereka. Ini juga nantinya akan dipengaruhi oleh kondisi fisik, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Kemudian jarak perjalanan juga mempengaruhi lama waktu tempuh dari pintu ke pintu, tempat asal dan tujuan akhir. Sehingga waktu adalah ukuran yang paling tepat karena jarak yang pendek bisa juga waktunya panjang dan sebaliknya. Sehingga waktu tempuh itu lebih efektif dalam untuk memilih moda transportasi. Berikutnya adalah tujuan perjalanan. Pengalaman menunjukkan adanya keterkaitan jumlah pemakai angkutan umum dan tujuan perjalanan. Demikian juga untuk penggunaan kendaraan pribadi. Tujuan bisa berarti jarak juga, tujuan juga bisa berarti maksud. Seorang pemuda seperti teman-teman sekalian ini mungkin akan menggunakan kendaraan yang paling mewah yang dia miliki saat tujuannya mau ngapelin calonnya. Seperti itu. Dia mau tampil keren sehingga dia akan memilih moda transportasi yang terkeren yang dia miliki. Orang mau bertujuan bisnis juga mempunyai karakteristik yang sama, dia ingin menunjukkan apa yang dimiliki. Demikian juga untuk acara reuni dan sebagainya. Jadi tujuan perjalanan itu juga akan mempengaruhi pilihan terhadap moda transportasi. Berikutnya adalah penghasilan. Sudah sempat dibahas di pertemuan sebelumnya, di sesi pertama. Penghasilan, biaya, itu juga mempengaruhi. Kedua, kepemilikan kendaraan. Tadi sempat disinggung, kalau dia memilih kendaraannya cuman itu, ya mau nggak mau, itu yang dipakai. Nggak mungkin dia milih yang lain, kecuali memang faktor kebutuhan yang lain. Kerapatan permukiman, seperti di Bandung, mungkin sebagian orang atau Jakarta akan memilih menggunakan sepeda motor dibandingkan dia menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil. Mobil akan digunakan saat dia berangkat bersama keluarga, tapi kalau dia perjalanan individu, maka dia akan menggunakan eh, tadi sepeda motor. Faktor sosial ekonomi, sosial kaitannya tadi tujuan, ekonomi kaitannya penghasilan juga. Di sini ada definisi untuk masing-masing. Jadi untuk kepemilikan kendaraan, tingkat laju bangkitan tarikan, kemudian kerapatan juga sama, faktor sosial, struktur, kemudian juga kaitan wilayah. Dari hasil survei kami kemarin, pada beberapa wilayah tertentu itu dominan mereka lebih suka untuk beli mobil, sedangkan daerah yang lain tidak. Demikian juga kalau kita membandingkan antara Indonesia dengan Eropa. Orang Eropa lebih suka naik angkutan umum dibanding memiliki kendaraan pribadi. Mungkin ada faktor yang lain yang menyebabkan itu, misalkan biaya angkutan pribadi jauh lebih mahal dibanding menggunakan angkutan umum. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi pilihan moda. Nah, sekarang selanjutnya kita membahas pada moda atau sarana transportasi. Kendaraan.
Jenis kendaraan mendorong seseorang untuk memilih lintasan yang dianggap sesuai. Sebaliknya, lintasan tertentu juga mempengaruhi pilihan moda. Jadi keterkaitan tadi yang sesi 1 di awal-awal pembahasan kita sudah membahas ini. Jadi sistem pergerakan dipengaruhi oleh sistem jaringan dan sebaliknya. Apa itu moda atau sarana transportasi? Moda adalah suatu sarana yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Moda transportasi dapat berupa moda darat, laut, udara, di mana masing-masing memiliki ciri dan karakteristiknya sendiri, menurut Munawar 2005. Moda transportasi darat itu ada angkutan pribadi dan angkutan umum. Moda transportasi darat ini yang masuk di Direktorat Darat itu ada jalan, perkeretaapian, dan penyeberangan. Walaupun penyeberangan berada di laut, tapi karena fungsinya menghubungkan jaringan jalan yang terputus, maka dia masuk di transportasi darat. Untuk pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah, dan nyaman. Faktor pertimbangan pemilihan moda. Sebelumnya tadi kita sudah membahas mengenai karakteristik orang dalam memilih moda. Sekarang kita ulang lagi mendasari sumber yang lain. Faktor pertimbangan pemilihan moda. Dalam interaksi antar guna lahan atau lebih di suatu wilayah, maka seseorang akan memutuskan bagaimana interaksi harus dilakukan. Ini tadi yang sempat kita singgung. Mau ketemu rekan bisnis, atau mau ada hajatan, mau bertemu pacar, dan sebagainya. Interaksi yang harus dilakukan itu akan mempengaruhi pemilihan moda. Interaksi menyebabkan perjalanan terjadi baik antar guna lahan maupun interguna lahan. Guna lahan antar itu maksudnya relatif jauh, inter itu masih dalam satu wilayah berdekatan. Kalau pemenuhannya itu bisa dilakukan dalam wilayah yang berdekatan, mungkin orang tidak harus melakukan perjalanan pada guna lahan yang lebih jauh. Keputusan dalam pemilihan moda berkaitan dengan jenis transportasi yang digunakan. Jika terdapat lebih dari satu moda, maka moda yang dipilih biasanya akan memilih rute terpendek, tercepat, termurah, teraman, atau kombinasi dari faktor tersebut. Sama dengan karakteristik orang sebelumnya yang sudah disebutkan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ketidaknyamanan, keselamatan, dan hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan dalam pemilihan moda walaupun sulit untuk dikuantifikasikan. Jadi kalau kita mau menghitung secara matematis, ketidaknyamanan, keselamatan ini harus dikuantifikasikan dulu dengan skala Likert atau apapun. Nah, nanti teman-teman di perkuliahan yang lain, di mata kuliah yang lain akan ada mengkuantifikasikan data kualitatif. Permodelan pemilihan moda adalah model yang memberikan gambaran bagaimana perspektif masyarakat mengenai dasar pemilihan jenis moda yang digunakan. Tadi banyak faktor, masing-masing orang punya pertimbangan yang berbeda. Sehingga kalau kita menganalisis untuk mendapatkan model pemilihan moda pada suatu wilayah, di mana nanti itu menjadi dasar kita akan mengembangkan layanan moda transportasi apa di daerah itu, maka kita harus membangun persepsi masyarakat, mengetahui persepsi masyarakat, apa yang dipengaruhi oleh variabel lain dalam menentukan pilihan moda dari masyarakat tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor pelayanan angkutan umum yang nanti dapat kita tawarkan, bisa rute, tarif, kenyamanan, keamanan, dan lain-lain. Faktor yang sulit dikuantifikasikan seperti kenyamanan, keamanan, keandalan, dan ketersediaan itu perlu dikuantifikasikan dan sangat diperlukan juga untuk analisis. Nanti akan didapatkan R-square, di mana R-square itu akan kita ketahuan berapa variabel yang kita kembangkan itu akan mempengaruhi pilihan.
Berarti sisanya pilihannya dipengaruhi oleh yang lainnya. Gonzaga dan Viloria menyatakan bahwa perilaku perjalanan individu dalam kota dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, ini sudah ada penelitian, salah satunya pendapatan keluarga ini mempengaruhi pilihan. Usia, jumlah pekerja, panjang perjalanan, dan jumlah moda yang digunakan. Variabel yang menjelaskan cenderung dari struktur sosial ekonomi yang bersangkutan. Cuman berapa persen variabel itu mempengaruhi pilihan. Dan ini penelitian di luar negeri. Bagaimana di Indonesia? Itu perlu kita ketahui juga. Bagi teman-teman yang nanti bekerja di sektor pemerintahan, pastinya harus mengetahui hal tersebut. Karena kebijakan yang diambil itu harus kebijakan yang tepat sasaran dan tepat guna. Faktor yang mempengaruhi pemilihan moda, ciri pengguna jalan, berapa faktor berikut diyakini sangat mempengaruhi pemilihan moda. Ketersediaan dan kepemilikan, tadi sudah dibahas. Tambahan lagi adalah, dia mampu nyopir nggak? Dia punya SIM nggak? Kalau dia nggak punya, satu-satunya ya dia naik angkutan umum. Struktur rumah tangga, pasangan muda punya anak kecil, kalau punya kecil, pilihannya pasti mobil, demi keamanan, kenyamanan. Tapi kalau nggak punya mobil, mau nggak mau harus naik motor, atau naik angkutan umum, atau sekarang sudah ada Grab. Pendapatan, sudah kita bahas. Ciri pergerakan, tujuan pergerakan. Waktu juga sudah, jarak juga sudah. Jadi ini banyak sekali sumber-sumber informasi mengenai faktor pemilihan moda, jadi kita kesannya mengulang, dan mengulang. Tapi dalam proses mengulang itu ada faktor penambahan-penambahan yang menjadi memperkaya ilmu kita. Ciri fasilitas moda transportasi. Hal ini kelompokkan menjadi dua kategori, faktor kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatifnya waktu perjalanan, kemudian waktu ini bisa dikaitkan dengan frekuensi. Kalau kendaraan yang lewat di depan itu jarang, mungkin kita akan memilih moda transportasi yang lebih sering lewat. Atau tidak diketahui, lama kita menunggu ternyata dia nggak datang-datang. Maka itu juga akan mempengaruhi, oh kalau gitu kita mengembangkan biar jarang tapi waktunya jelas, misalnya seperti itu. Biaya transportasi, tarif, biaya, bahan bakar, dan lainnya. Ini juga mempengaruhi. Kenapa orang lebih suka naik online? Karena biayanya pasti, tarifnya pasti. Dibandingkan taksi resmi. Taksi resmi ini biayanya dipengaruhi oleh jarak. Kalau macet, berarti biaya saya harus bertambah. Seperti itu. Ketersediaan ruang dan tarif parkir. Ini salah satu juga yang jadi manajemen di sektor pemerintahan. Untuk mengurangi penggunaan kendaraan mobil pribadi, pemerintah bisa juga mengurangi ketersediaan ruang parkir atau meningkatkan tarif parkir. Orang akan berhitung biaya, saya naik mobil, biayanya sekian, memang dapat nyamannya, tapi nanti parkir bayar sekian lagi. Mendingan saya naik Grab, misalnya seperti itu. Saya naik Gojek, atau saya naik taksi, seperti itu. Jadi, banyak faktor yang dipengaruhi juga. Kualitatif, kenyamanan, keamanan, kehandalan, keteraturan. Seperti sekarang, karena kemarin saya luar kota naik bus, ternyata tidak ada jaga jarak, tempat duduk penuh, hanya beberapa yang kosong, atau malah tinggal satu yang kosong. Kemudian tidak ada rapid test, sehingga waktu saya bersama keluarga, saya lebih memilih naik kereta api. Kereta api mengikuti aturan pemerintah, ada rapid test, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah ciri kota atau zona, tadi sudah diceritakan, masing-masing kota punya karakteristik sendiri. Kalau kota itu banyak pengguna kendaraan pribadi, biasanya orang cenderung terdorong. Ada sebuah cerita kan, dalam suatu lingkungan perumahan, satu beli mobil, satunya akan beli mobil. Model pemilihan moda yang baik harus memperhatikan semua faktor dari semua model pemilihan. Pemilihan berubah bebas yang digunakan tergantung pada orang memilih model tersebut, tujuan pergerakan, jenis model yang digunakan. Jadi semua faktor harus kita gali untuk mengetahui pilihan moda transportasi di suatu wilayah. Barulah kita akan merencanakan moda transportasi apa yang harus saya sediakan. Itulah fungsi pemerintah. Mungkin waktu sesi 2 berakhir, pertemuan sesi berikutnya kita akan bahas faktor lanjutan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.